Halo Sobat Caya semua, apa kabarnya? Di video kali ini kita akan bahas soal-soal keperawatan maternitas. Bagi Sobat Caya semua yang belum tonton video pembahasan soal keperawatan maternitas lainnya, bisa ditonton di video sebelumnya ya. Seperti biasanya, kerjakan setiap soal selama 30 detik. Dan di akhir soal nanti ada jawaban dan pembahasan soalnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya channel Caya Belajar Bersama dan nantikan video terbarunya. Soal pertama yang ditanyakan adalah pemeriksaan penunjang yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut. Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus melihat data berupa keluhan, tanda, dan gejala yang dialami oleh pasien. Di mana pada kasus tersebut didapatkan data keluhan, tanda, dan gejala pasien seperti mual, muntah, belum haid, dan teraba balot teman. Balot teman merupakan sensasi pantulan atau melenting pada rahim saat diraba. Tanda ini merupakan indikasi adanya janin di dalam rahim. Tanda-tanda tersebut adalah tanda dan gejala kehamilan. Untuk lebih memastikan perempuan tersebut hamil, maka dilakukan tes kehamilan yaitu planotes. Planotes adalah alat pemeriksaan untuk mengkonfirmasi kehamilan dengan cara mendeteksi hormon HCG yang dimana dapat menggunakan sampel darah atau urin. HCG sendiri merupakan suatu hormon yang dihasilkan oleh jaringan plasenta yang masih muda dan dikeluarkan lewat urin. Tapi perlu diingat, hormon HCG ini juga dihasilkan ketika mengalami molahidatidosa dan kondisi tertentu lainnya. Oleh karena itu, nanti pemeriksaan lanjutan yang dilakukan yaitu USG. Jadi, untuk nomor 1, jawaban yang paling tepat yaitu option A, planotes. Option B tidak tepat karena pemeriksaan leukosit dilakukan apabila adanya data tanda dan gejala yang mengarah pasien tersebut mengalami suatu infeksi seperti suhu tubuh pasien meningkat dan data tambahan lainnya. Option C juga tidak tepat. Pemeriksaan protein urin pada kasus kehamilan bertujuan untuk mengidentifikasi adanya preeklamsia.
di mana pada kondisi preeklamsia ini ditandai dengan adanya protein dalam urin dan peningkatan tekanan darah. Option D juga tidak tepat. Pemeriksaan HB atau hemoglobin dilakukan untuk menegakkan diagnosis anemia. Dan option yang E, glukos 4, pemeriksaan ini untuk menentukan pasien mengalami diabetes. Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 yang ditanyakan hormon yang berperan pada kasus. Option A sampai E merupakan hormon-hormon yang berperan dalam proses reproduksi dan kehamilan. Kita lihat di soal di mana seorang perempuan hamil 32 minggu mengeluh terdapat flek-flek kehitaman pada wajah dan perut. Selama kehamilan, seorang perempuan sering mengalami perubahan pada kulit atau istilahnya hiperpigmentasi, atau di mana warna kulit kelihatan lebih gelap. Hal tersebut disebabkan karena adanya peningkatan melanosit stimulating hormone atau disingkat dengan MSH. Hiperpigmentasi ini dapat terjadi pada muka, leher, payudara, perut, lipatan paha, dan aksila. Hiperpigmentasi pada muka disebut chloasma gravidarum. Biasanya timbul pada hidung, pipi, dan dahi. Hiperpigmentasi pada perut terjadi pada garis tengah berwarna hitam kebiruan dari pusat ke bawah sampai simfisis yang disebut linea nigra. Jadi nomor 2 ini jawabannya adalah C, MSH. Kalau kita tinjau opsinya satu persatu, option A tidak tepat karena hormon HCG untuk mendeteksi kehamilan, menjaga kehamilan, dan perkembangan janin. Option B tidak tepat karena hormon estrogen yang berdampak pada tingginya sensitif janin terhadap aroma atau bau tertentu, stres selama hamil, dan pembesaran ukuran rahim yang membuat lambung tertekan. Option C tidak tepat karena hormon progesteron bersama dengan hormon relaxing dapat menyebabkan masalah gastrointestinal seperti mules, sembelit, dan kembung. Option E juga tidak tepat. Hormon prolaktin ini membantu memperbesar payudara dan menghasilkan ASI yang diperlukan untuk memberi makan bayi setelah melahirkan. Prolaktin juga mengisi kelenjar adrenal yang memicu pertumbuhan rambut baru di tempat yang tidak terduga, seperti di perut dan wajah. Oleh karena itu, hormon yang berperan pada kasus tersebut adalah D, MSH. Lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 yang ditanyakan diagnosis yang dialami oleh pasien tersebut. Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus baca soal, cari data berupa tanda, gejala, dan pemeriksaan yang dilakukan pada pasien. Kita lihat di soal di mana pasien hamil mengeluh nyeri perut yang menjalar sampai ke punggung, dinding abdomen teraba keras, kontraksi yang terjadi secara terus-menerus, dan mengeluarkan darah berwarna merah kehitaman. Dari paparan tersebut, pasien mengarah pada kasus solusio placenta. Solusio placenta merupakan suatu kondisi ketika plasenta terlepas dari dinding rahim sebelum waktunya. Kondisi ini dapat terjadi sebagian atau seluruhnya. Tanda dan gejala solusio placenta yaitu perdarahan vagina berwarna kehitaman, sakit punggung atau perut secara tiba-tiba, kontraksi rahim, perut dan rahim terasa kencang, gerakan janin berkurang, peningkatan denyut jantung, dan rasa tidak nyaman. Kalau kita tinjau opsinya satu persatu, option A tidak tepat. Kehamilan ektopik adalah kehamilan yang terjadi di luar rahim, tergantung lokasi menempelnya sel. Tanda awal kehamilan ektopik serupa dengan kehamilan biasa, seperti mual, payudara mengeras, dan perut membesar. Tapi pada tahap lanjut, penderita kehamilan ektopik umumnya mengalami nyeri perut dan perdarahan dari vagina yang sering dianggap sebagai haid tapi hamil. Gejala tersebut akan terasa parah seiring berjalannya waktu. Terkadang, gejala nyeri perut akibat kehamilan ektopik juga hampir sama dengan gejala usus buntu. Option B, mola hidatidosa tidak tepat. Mola hidatidosa atau hamil anggur merupakan komplikasi kehamilan yang terjadi ketika plasenta berkembang secara abnormal. Kondisi ini dapat menyebabkan pertumbuhan tumor dan rahim dan plasenta yang berisi cairan. Gejala yang timbul pada mola hidatidosa ini seperti perdarahan per vagina biasanya muncul pada trimester pertama. Perut terlihat membesar, melebihi ukuran umur kehamilan. Keluarnya cairan yang berwarna kecoklatan atau gumpalan-gumpalan seperti anggur
dari dalam vagina. Option C, preeklamsi tidak tepat. Memang tekanan darah pasien tinggi, tetapi data tersebut tidak cukup untuk menggambarkan pasien mengalami preeklamsi. Ciri atau gejala preeklamsi pada ibu hamil selain tekanan darah tinggi, yaitu adanya protein dalam urin, edema, terutama pada tangan, kaki, dan wajah, sakit kepala hebat, penglihatan kabur, atau melihat bintik-bintik terang, nyeri perut yang terasa di bagian atas perut, atau di bawah tulang dada, mual, muntah berkelanjutan, penurunan kadar trombosit, sesak nafas, bahkan frekuensi buang air kecil dan volume urin menurun. Option D, placenta previa juga tidak tepat. Placenta previa merupakan kondisi ketika ari-ari atau placenta berada di bawah rahim, sehingga menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir. Ciri khas dari placenta previa ini yaitu perdarahan vagina yang terjadi tanpa rasa sakit, di mana perdarahan berwarna merah cerah dan bisa banyak atau sedikit. Perdarahan ini bisa terjadi berulang dalam beberapa hari. Lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini sama seperti nomor 1 yang ditanyakan, yaitu pemeriksaan diagnostik yang tepat. Bisa kita lihat pada kasus di mana tanda dan gejala yang ada pada pasien mengidentifikasi kalau pasien mengarah ke preeklamsi atau hipertensi dalam kehamilan. Untuk menentukan pasien mengalami preeklamsi, maka pemeriksaan diagnostik selanjutnya yaitu C, protein urin. Lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 juga sama kayak nomor 3, yang ditanyakan diagnosis yang dialami oleh pasien. Sudah dijelaskan ya di soal nomor 3, kalau melihat dari data yang muncul pada soal kasus, di mana data-data tersebut menggambarkan pasien mengalami placenta previa, yang di mana tanda atau ciri khas dari placenta previa ini yaitu perdarahan vagina yang terjadi tanpa rasa sakit dan perdarahannya berwarna merah terang. Oleh karena itu, opsi yang paling tepat untuk nomor 5 yaitu D, placenta previa. Bagaimana sobat channel Cahaya Belajar Bersama? Sudah ada gambaran lagi ya pembahasan soal keperawatan maternitas. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Cahaya Belajar Bersama dan nantikan video terbarunya. Sampai jumpa di next video. Bye bye.